Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Peti Fatimah Maulian SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Keputusan Produksi, Biaya, Laba, dan Titik Impas pada UMKM Rumah Makan Dapur Busan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Sela Saskiawati, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Nopita Ardianti, Hana Fatimah, Widya Tricahyani, Akbar Maulana, Rizky Putra, Cipta Maulana, dan Muhammad Irfan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami terlebih dahulu. Seperti yang dapat dilihat pada slide, persaingan di bidang usaha kuliner saat ini semakin ketat. Kondisi tersebut menuntut setiap pelaku usaha untuk mampu mengelola faktor produksi, biaya, dan penjualan secara efektif agar usaha yang dijalankan tetap berkembang dan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kelompok kami memilih Rumah Makan Dapur Busan sebagai objek penelitian karena usaha ini memiliki kegiatan produksi dan penjualan yang berlangsung secara rutin. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana penerapan konsep ekonomi manajerial dalam pengelolaan usaha tersebut. Di sini ada profil dari Rumah Makan Dapur Busan. Rumah makan ini bergerak di bidang kuliner dengan menawarkan berbagai menu makanan rumahan yang dijual dengan harga terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, Dapur Busan beroperasi setiap hari dan didukung oleh 4 orang tenaga kerja yang memiliki pembagian tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, Rumah Makan Dapur Busan juga berupaya menjaga kualitas makanan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran operasional usaha dan membantu mempertahankan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada kegiatan produksi. Proses produksi pada Dapur Busan dilakukan setiap hari dengan menggunakan bahan baku utama seperti beras, ayam, sayuran, dan berbagai bumbu. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan makanan, hingga akhirnya makanan disajikan kepada konsumen. Seluruh tahapan produksi dilakukan secara teratur dengan tetap memperhatikan kualitas makanan dan kebersihan dalam proses pengolahan. Dengan demikian, makanan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta menjaga kepuasan konsumen. Pada Dapur Busan terdapat 6 faktor produksi yang mendukung kegiatan operasional. Pertama, bahan baku berupa beras, ayam, sayuran, bumbu dapur, dan bahan pelengkap lainnya. Kedua, tenaga kerja yang terdiri dari 4 orang yang bertugas di bagian dapur, pelayanan, dan kasir. Ketiga, peralatan produksi seperti kompor, panci, wajan, meja, dan kursi yang digunakan untuk menunjang proses memasak dan pelayanan. Selain itu, usaha ini menggunakan modal milik sendiri, memiliki satu lokasi di Jelekong, Kecamatan Balai Endah, serta melakukan persiapan produksi setiap hari mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 10 pagi sebelum operasional dimulai. Berdasarkan hasil observasi, faktor produksi yang paling memengaruhi hasil produksi adalah bahan baku. Hal ini karena ketersediaan bahan baku menentukan jumlah menu yang dapat diproduksi setiap hari. Jadi, ketika persediaan tidak mencukupi, beberapa menu dapat habis lebih cepat, sehingga penjualan menjadi terhambat. Selain itu, tenaga kerja juga berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Dengan 4 orang karyawan, kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik pada kondisi normal. Namun, saat jam makan siang, ketika jumlah pelanggan meningkat, diperlukan pembagian tugas yang efektif agar seluruh pesanan dapat diselesaikan tepat waktu. Produktivitas tenaga kerja kisaran 310 per 4 orang per 77,5 porsi per orang per minggu. Mungkin kita bisa lihat input produksi di sini ya. Per minggunya itu modal
sekisaran 3,2 jutaan, lebih 50.000, lebih dikit, tenaga kerja 4 orang, operasional jam 9 sampai jam 20 WIB waktu Indonesia Barat. Output produksi per minggu total dihasilkan 310 porsi, total terjual 290 porsi, totalnya sudah yang terjualnya 83,3% itu terbilang sangat tinggi. Dan juga sisa atau rusak 20 porsi, ya under 20% lah. Untuk rincian biaya produksi yang bisa kita lihat sendiri adalah bahan baku sekitar 1.980.000, terus kemasan makanan 150.000, gaji tenaga kerja 4 orang 700 per minggu, tetap atau langsung listrik dan gas 320.000, tetap atau tidak langsung biaya lain-lain 100.000. Total biaya 3.250.000, FC 1.020.000, VC 2.290.000. Rincian biaya produksi mingguan. Yang pertama itu bahan baku, nilainya 1.980.000. Lalu selanjutnya ada kemasan makanan 150.000, gaji tenaga kerja 4 orang 700.000, lalu listrik dan gas 320.000, lalu biaya-biaya yang lain-lain itu nominalnya 100.000. Jadi total biaya atau TC 3.250.000, FC 1.020.000, lalu VC 2.230.000. Analisis penerimaan dan laba. Di sini hasil analisis kelompok kami, laba bersih yang diterima oleh perusahaan dapur rumah makan Busan adalah 1.100.000 per minggu. Dengan hitungan kinerja keuangan mingguan, harga jual 15.000 per porsi, total penerimaan atau TR 290 porsi dikali 15.000, hasilnya 4.350.000. Dan total biaya DC adalah 3.250.000. Lalu maka dengan itu laba bersihnya dapat disimpulkan dengan TR atau total penerimaan dikurang TC, dengan hasilnya 1.100.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas atau break-even point yang terdapat pada slide ini. Analisis break-even point atau BEP digunakan untuk mengetahui jumlah minimal penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Atau dengan kata lain, seluruh biaya operasional dapat tertutupi. Pada slide ini dapat kita lihat rumus yang digunakan, yaitu biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Berdasarkan data yang telah kami hitung sebelumnya, biaya tetap usaha sebesar 1.020.000, harga jual per porsi sebesar 15.000, dan biaya variabel per porsi sebesar 7.194. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil break-even point sebesar 131 porsi. Selanjutnya, pada kotak sebelah kiri dapat dilihat bahwa 131 porsi per minggu merupakan target break-even point. Artinya, rumah makan dapur Busan harus menjual minimal 131 porsi dalam satu minggu agar seluruh biaya operasional dapat tertutupi, sehingga usaha tidak mengalami kerugian. Kemudian pada kotak sebelah kanan ditunjukkan penjualan aktual, yaitu 290 porsi per minggu. Jika dibandingkan dengan target BEP, penjualan tersebut telah melampaui titik impas sebanyak 159 porsi atau sekitar 121%. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan yang diperoleh tidak hanya mampu menutupi seluruh biaya operasional, tetapi juga telah menghasilkan keuntungan karena jumlah penjualannya berada jauh di atas titik impas. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu mempertahankan tingkat penjualan, meningkatkan efisiensi,
penggunaan bahan baku, serta melakukan evaluasi biaya operasional secara berkala agar keuntungan yang diperoleh dapat terus meningkat. Baik, yang selanjutnya perbandingan alternatif keputusan. Pada bagian ini kami membandingkan dua alternatif keputusan produksi yang dapat diterapkan oleh dapur Busan. Alternatif pertama adalah menambah bahan baku sebesar 5%, tambahan biaya yang dibutuhkan sekitar 99.000 per minggu. Dengan tambahan bahan baku tersebut, kapasitas produksi diperkirakan meningkat sebanyak 15 porsi. Jika seluruh tambahan porsi tersebut berhasil terjual dengan rata-rata 15.000 per porsi, maka usaha akan memperoleh tambahan laba sekitar 126.000 per minggu. Alternatif kedua adalah menambah 1 orang tenaga kerja. Penambahan ini membutuhkan biaya sekitar 250.000 per minggu. Dengan tambahan tenaga kerja, kapasitas produksi diperkirakan bertambah 20 porsi. Namun, setelah memperhitungkan tambahan biaya tenaga kerja, tambahan laba yang diperoleh diperkirakan hanya sekitar 50.000 per minggu. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa alternatif pertama membutuhkan biaya yang lebih kecil, tetapi menghasilkan tambahan laba yang lebih besar dibandingkan alternatif kedua. Setelah membandingkan kedua alternatif tersebut, kami memutuskan bahwa alternatif yang paling tepat adalah menambah bahan baku. Keputusan ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi, permasalahan utama pada dapur Busan bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan beberapa menu favorit seperti nasi dan tumis kentang yang sering habis pada jam makan siang. Dengan menambah bahan baku, permintaan pelanggan dapat dipenuhi tanpa harus menambah biaya operasional yang terlalu besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pertama, untuk bisnis yang kita analisis ini, kita mendapatkan keuntungan sebesar laba 1.100.000 dalam per minggunya. Dan yang kedua yaitu porsi yang terjual mencapai 290 porsi, di mana hal itu mencapai BEP. BEP itu apa sih? BEP itu adalah singkatan dari break even point. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu mencapai titik impas, di mana di suatu bisnis mencapai balik modal, kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu kendala. Untuk kendala dari bisnis yang kita analisis ini, yaitu mereka terkendala dalam menu favorit di jam makan siang. Dan selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Rekomendasi yang kita kasih untuk bisnis yang kita analisis ini, yang pertama yaitu adanya fokus tambahan persediaan bahan baku. Kenapa sih harus ada persediaan bahan baku, di mana ketika menu cepat habis atau enggak, kita tuh adanya tambahan menu yang bikin bahan baku itu cepat habis, kita tuh punya persediaan bahan baku yang lebih, kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kita juga harus memperkirakan bahan baku agar kita tidak terlalu boros untuk membeli bahan baku dan tidak terpakai. Dan yang kedua, yaitu lakukan pencatatan keuangan harian. Kenapa sih kita tuh harus ada pencatatan keuangan harian? Nah, agar pas kita melakukan pembukuan, kita tuh tahu nih catatan keuangan seharinya tuh habis berapa, kayak gitu. Jadi kita juga punya catatan harian keuangan, pengeluaran keuangan di setiap harinya. Nah, yang kedua yaitu adalah sisihkan laba untuk modal kerja dan juga alat penyajiannya. Sekian dari saya, terima kasih.